Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, minggu kemarin kita sudah belajar model penelitian pengembangan di engineering. Nah, sekarang kita akan belajar model penelitian pengembangan selanjutnya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Lita Ayun Kolbi, saya semester 5 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya mau meresume dari materi yang telah diberikan oleh dosen penelitian pengembangan yaitu Bu Karati. Yuk kita simak bersama-sama. Model penelitian pengembangan selanjutnya yaitu model penelitian pengembangan Brooke-Engel. Di dalam model penelitian pengembangan Brooke-Engel, kita akan belajar poin yang pertama yaitu pengertiannya. Pengertian menurut Brooke-Engel, kemudian karakteristik menurut Brooke-Engel, yang ketiga yaitu langkah-langkah penelitian, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan menggunakan model penelitian pengembangan Brooke-Engel. Yang pertama yaitu pengertian R&D atau penelitian pengembangan oleh Brooke-Engel. Menurut Brooke-Engel, penelitian pengembangan adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Tidak hanya menghasilkan sebuah produk saja, tetapi juga menemukan pengetahuan atau jawaban atas permasalahan praktis. Di sini, ketika sudah menggunakan penelitian pengembangan menurut Brooke-Engel, nantinya produk tersebut tidak hanya menghasilkan suatu hasil saja, akan tetapi juga menemukan pengetahuan atau jawaban-jawaban secara praktis. Yang kedua yaitu karakteristik R&D menurut Brooke-Engel. Ada 4 ciri utama dalam penelitian R&D menurut Brooke-Engel, yaitu yang pertama, melakukan studi atau penelitian awal. Yang kedua, mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian tersebut. Yang ketiga, melakukan uji lapangan. Dan yang terakhir adalah melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditentukan dalam tahap uji lapangan. Di sini hampir sama dengan model penelitian pengembangan sebelumnya. Jadi tidak lepas dari uji lapangan, revisi, itu semua tidak terlepas karena di sini kita bidangnya meneliti suatu produk atau suatu subjek. Adapun poin selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian. Hal ini adalah hal yang paling penting dan paling utama saat seseorang atau kita akan melakukan penelitian. Menurut Brooke-Engel, langkah-langkah penelitian ini ada 10. Jadi, di sini saya akan berusaha untuk memperjelas apa sih maksud dari langkah-langkah tersebut satu persatu. Langkah yang pertama yaitu penelitian dan pengumpulan data. Penelitian dan pengumpulan data ini adalah langkah pertama yang harus dilakukan saat seseorang akan mulai meneliti. Adapun langkah-langkah pertamanya di dalam penelitian itu ada analisis kebutuhan, studi pustaka, studi literatur, penelitian skala kecil, dan laporan yang dibutuhkan. Apa sih analisis kebutuhan itu? Analisis kebutuhan di sini adalah yang terkait dengan pengembangan produk. Jadi ketika produk itu membutuhkan apa, itu yang dimaksud analisis kebutuhannya. Kemudian ketersediaan sumber daya manusianya dan kecukupan waktu, itu semua adalah kebutuhan saat akan meneliti. Kemudian studi literatur adalah pengenalan sementara terhadap produk yang akan dikembangkan, itu adalah hal yang paling dasar. Dan yang terakhir adalah penelitian skala kecil. Penelitian skala kecil ini adalah untuk mengetahui beberapa hal tentang produk yang akan dikembangkan.
dikembangkan. Jadi ini adalah penelitian dari subjek yang sedikit gitu. Jadi untuk mengenal apa sih yang dimaksud produknya ini, kebutuhannya apa, kita akan meneliti yang bagaimana. Itu adalah penelitian skala kecil, jadi tidak langsung besar. Langkah yang kedua yaitu perencanaan. Di sini ada 4 hal-hal yang termasuk dalam perencanaan. Yang pertama yaitu kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian. Kemudian yang kedua, rumusan tujuannya yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut. Kemudian ketiga, desain atau langkah-langkah penelitian. Dan yang terakhir adalah pengujian dalam lingkup terbatas. Yang ketiga adalah pengembangan produk awal. Di sini penentuan desain produk yang akan dikembangkan atau desain hipotetik ada 3, yaitu yang pertama penentuan sarana dan prasarana. Di sini sarana dan prasarananya adalah saat penelitian itu dibutuhkan. Jadi saat penelitian itu berlangsung. Kemudian yang kedua, tahap-tahap pelaksanaan uji desain dari lapangan. Dan yang terakhir adalah penentuan deskripsi tugas pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Di sini termasuk pengembangan bahan pembelajarannya, kemudian proses pembelajarannya, dan instrumen evaluasi. Yang keempat, uji coba lapangan. Melakukan uji coba lapangan ini adalah yang paling awal terhadap desain produk yang bersifat terbatas, baik substansi desain maupun pihak-pihak yang terlibat. Dari namanya, di sini adalah uji coba lapangan yang pertama, jadi diperlukan sampel yang sedikit, orang yang sedikit. Di sini di dalam contoh dilakukan 1-3 sekolah saja. Di dalam sekolahnya menggunakan 6-12 subjek uji coba. Jadi tidak langsung besar, maka sedikit-sedikit terlebih dahulu. Uji coba ini dilakukan berulang-ulang kali sampai menemukan desain yang baik. Di dalam uji coba dilakukan ada pengamatan, wawancara, dan pengedaran angket yang nantinya pengumpulan data semuanya akan diobservasi selanjutnya dan dianalisis. Yang kelima yaitu revisi hasil uji coba. Revisi di sini adalah perbaikan model atau desain berdasarkan uji lapangan terbatas, uji coba lapangan yang pertama tadi. Pada tahap ini, penyempurnaan produknya, revisi produknya lebih banyak dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dan evaluasi yang dilakukan lebih mengarah terhadap evaluasi secara prosesnya. Sehingga perbaikan yang dilakukan bersifat perbaikan internal saja. Setelah melakukan revisi, tahap selanjutnya yang keenam adalah uji lapangan produk utama. Meliputi uji efektivitas desain produk. Hasil dari ujian ini adalah diperolehnya desain yang efektif, baik dari sisi substansi maupun metodologi. Di sini, subjeknya agak ditingkatkan dari uji lapangan yang pertama. Uji lapangan yang pertama tadi dilakukan dalam 1-3 sekolah, kemudian yang sekarang dilakukan 5-15 sekolah, jadi lebih ditingkatkan, tapi bukan yang secara luas. Nah, nantinya di dalam uji lapangan ini akan memperoleh dampak sebelum dan sesudah menggunakan produk ini. Jadi nanti hasil dari uji lapangan ini berbentuk secara kuantitatif.
Dan hasil-hasil pengumpulan data akan dievaluasi dan kalau mungkin dibandingkan dengan kelompok pembanding. Tahap selanjutnya setelah melakukan uji lapangan yaitu revisi produknya. Merevisi produknya merupakan penyempurnaan produk atau hasil uji lapangan berdasarkan masukan dan hasil uji lapangan utama. Jadi setelah yang tadi uji lapangan produk utamanya kan sudah diberikan dampak sebelum dan sesudah memakai produknya. Nah, nanti setelah mengetahui apa sih dampaknya, maka akan mempermudah peneliti untuk merevisi produk tersebut. Tahap yang ke-8 yaitu uji coba lapangan skala luas atau uji kelayakan. Di sini sampelnya lebih banyak dari uji coba lapangan sebelum-sebelumnya. Di sini di dalam contoh dilakukan di dalam 10-20 sekolah, benar-benar di dalam uji coba lapangan skala besar. Langkah ini sebaiknya dilakukan dengan skala besar meliputi uji efektivitas dan adaptabilitas desain produk. Nantinya ketika uji coba lapangan skala besar ini akan menghasilkan uji lapangan berupa model desain yang siap diterapkan baik dari sisi substansi maupun metodologi. Jadi nantinya produk ini memang akan benar-benar akan dimanfaatkan, akan digunakan untuk kebaikan bersama. Dan nantinya pengujian ini dilakukan melalui angket, wawancara, dan observasi yang nantinya hasilnya akan dianalisis. Yang ke-9 yaitu revisi produk final. Jadi di sini setelah melakukan uji coba lapangan skala besar, kemudian melakukan revisi produk finalnya. Merupakan penyempurnaan produk yang sedang dikembangkan. Penyempurnaan didasarkan masukan atau hasil uji kelayakan dalam skala besar atau dalam uji coba lapangan skala luas yang tadi. Jadi nantinya pada tahap ini sudah didapatkan suatu produk yang tingkat efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Nantinya hasil penyempurnaan produk akhir memiliki nilai generalisasi yang dapat diandalkan. Jadi memang produknya sudah benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, bisa digunakan untuk kebaikan bersama juga. Langkah yang terakhir yaitu diseminasi dan implementasi. Diseminasi itu adalah melaporkan produk pada forum profesional di dalam jurnal. Jadi, setelah melakukan beberapa uji coba lapangan, melakukan beberapa revisi, maka peneliti melaporkan kepada bidangnya untuk mendistribusikan produknya bahwa memang sudah benar-benar layak untuk disebarluaskan. Dan nantinya diimplementasi produk pada praktik pendidikan akan digunakan produk tersebut dalam pendidikan. Akan tetapi nanti mendistribusikannya harus dilakukan setelah melalui quality control. Di samping harus dilakukan monitoring terhadap pemanfaatan produk oleh publik untuk memperoleh masukan dalam kerangka mengendalikan kualitas produk. Poin yang keempat atau poin yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan menggunakan model penelitian pengembangan Bob Engel. Kelebihannya yaitu mampu mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak. Yang kedua, mampu menghasilkan produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi. Yang ketiga, mendorong proses inovasi produk atau model yang tiada henti. Dan yang terakhir merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dan lapangan. Memang di sini dalam penelitian ada beberapa banyak uji coba lapangan, ada sampai 3. Yang kemarin hanya ada sampai 2. Jadi di sini memang uji coba lapangannya benar-benar dilakukan secara berulang kali. Kemudian kekurangannya yang pertama memerlukan waktu yang panjang.
Yang kedua, tidak bisa digeneralisasikan secara utuh. Dan yang terakhir memerlukan sumber dana dan sumber daya yang cukup. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan saya dari awal hingga akhir. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.